500.000 ini buat Bapak. Kalau Bapak bisa jawab, hal apa yang Bapak syukuri dalam hidup ini? Saya bersyukur banget, Pak. Dengan saya jadi manusia silver, saya masih bisa menafkahi keluarga. Walaupun orang-orang selalu anggap kita pengemis, tapi banyak yang nggak tahu kalau kita juga berusaha buat menyambung hidup. Apalagi kan setelah kerja saya harus ngilangin catnya dan digosok berkali-kali sampai kulit saya iritasi. Tapi baik lagi, saya merasa bersyukur, Mbak, karena Allah masih ngasih saya kesempatan untuk mencari nafkah buat keluarga. Oke, Kat. Karena Bapak udah mau diajak konten, ini ada sedikit rezeki buat Bapak. Semoga ini sedikit membantu. Semangat, Pak. Masya Allah, Mbak. Ini nggak kebanyakan, Mbak. Diterima ya, Pak, niat baik dari kami. Semangat. Semoga Allah selalu mempermudah hidup Bapak. Masih banyak ya, Mbak. Kurang rezekinya. Ya Allah. Dikasih berapa sih? Astagfirullah. Kalian Karena kau udah nyari makan di tempat kami, kau harus bayar bulanannya. Kalau enggak, kau pergi dari sini. sejak kapan jalanan ini jadi lapang kalian? Balikin uangku. Kau, ngelawan kau. Lihat aja, setelah ini kau bakal habis. Balikan uangku. Ayo kita sikat. Ampun gak kau? Iya ampun bang, tapi tolong balikin uangnya bang. Itu untuk istriku bang. Istriku lagi sakit, aku gak tahu mau cari uang kemana. Bahkan klinik-klinik pun gak mau nerima kami bang. Kalau nggak punya uang nggak usah datang ke sini, paham? Heran, BPJS nggak ada, uang nggak ada, berani-beraninya datang ke klinik. Gak usah ngadu nasib kau, percuma, gak kemakan sama kami. Aku butuh kali bang, sumpah lah. Kalau kalian memang mau uang, aku bisa cari. Tapi tolong uang yang itu kembaliin dulu bang. Kalau aku bilang enggak ya enggak. Sulit kau ya. Kalau misal kau mau cari untuk istri ini, kau cari lagi aja di dalam kumera sana. Tolonglah. Mak, kau pancing terus ya emosiku. Berhenti. Tolong tangkap mereka, Pak Polisi. Soalnya ayah sering dipukulin sama mereka. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya disiram, Pak? Bayar kontrakanmu. Ya Allah, Pak. Kan masih bisa dibicarain baik-baik, Pak. Gak usah cari pembelaan. Gak guna. Saya udah telepon bapak dari pagi. Bapak sengaja kan menghindar dari saya? Bukan saya nggak mau ngangkat, Pak. Tapi saya biasanya kalau kerja memang nggak bawa HP. Gak usah alasan. Kalian itu udah nunggak 2 bulan. Saya nggak mau tahu. Pokoknya hari ini juga kalian harus bayar. Bukan saya nggak mau bayar, Pak. Saya baru aja berhenti ngojek karena jual motor demi pengobatan istri saya. Dan sampai sekarang pun kondisinya juga belum membaik. Alah, saya nggak percaya. Kamu nggak usah adu nasib sama saya. Saya ini bukan sultan. Jadi nggak bisa bantu kamu. Saya sendiri butuh uang itu. Paham? Beneran, Pak. Saya nggak bohong. Kalau Bapak nggak percaya, mari ikut saya. Ini istri saya, Pak. Saya beneran nggak bohong, Pak. 2 minggu. Saya kasih kamu waktu 2 minggu. Kalau kamu nggak bisa lunasin, pergi dari sini. Ayah, kalau kita diusir, kita tinggal di mana ya? Iya, Bu. Bentar. Udah, kamu jangan nangis ya. Nanti dilihat sama Ibu. Ya, tadi itu siapa? Kok ibu dengar suaranya seperti suara Pak Vicky? Iya, Bu. Tadi ayah baru aja bayar kontrakan ke Pak Vicky. Ayah bohong. Saya mau gade cincin ini, Pak. Kira-kira bisa nggak ya saya cairin 20 juta? Maaf pak, tapi kalau jaminan cuma cincin, saya nggak bisa terima. Maaf Pak, saya tidak bisa mempekerjakan yang hanya tamatan SMP. Permisi. Ya Allah, kemana lagi hamba harus mencari uang buat bayar kontrakan? Woi manusia silver, mau mati kau ya? Maaf pak, maaf. Sebentar ya Bu. Ada apa Pak Darul? Gak apa-apa bu, tadi dia mau nyebrang tapi nggak lihat-lihat. Bengong-bengong di toilet aja lah, bodoh. Pak Darul, nggak boleh kayak gitu. Bukan apa-apa boleh lah, orang kayak gitu kalau nggak dimarahin nggak kapok-kapok bu. Sudah berapa kali saya bilang, jangan duduk di sini. Ampun Om, saya cuma numpang sebentar istirahat di sini. Ah, nggak ada. Aduh. Pergi nggak? Pak Rino, apa-apaan kamu ini? Bu Dela,
Anak ini, Bu, dia selalu jualan di sini. Saya ada usir, tapi dia selalu duduk di sini. Saya cuma takut, Bu, tamu kita keganggu gara-gara dia. Ya tapi nggak pantas kamu memperlakukan anak-anak seperti itu. Saya ini memperkerjakan kamu sebagai pengaman, bukan preman. Kamu paham? Iya, Bu. Maaf, Bu. Saya mau kamu ke ruangan HRD sekarang. Ambil sisa gaji kamu dan cabut dari kantor saya sekarang. Ayo deh. Udah lama jualan, Dek. Emang gak sekolah lagi? Enggak, Tante. Kalau saya sekolah nggak ada yang bantuin ayah cari uang. Loh, emangnya Adek jualan disuruh sama ayah? Saya sendiri yang inisiatif bantuin ayah, Tante. Semenjak ayah jual motornya untuk ibu operasi, ayah berhenti ngojek dan saat ini kerja jadi manusia silver di jalanan. Ayah berangkat kerja dulu ya, Nak. Kamu jaga ibu. Ya Allah, Dek, kamu berbakti sekali. Di Tante ada uang. Tolong kamu titip untuk ayah ya. Tante antarin kamu pulang ya. Yuk. Itu kan ayah. Pasti ayah diperas lagi sama preman-preman itu. Berhenti, Tante. Berhenti. Pak Darul. Ayah. Bang, ampun, Bang. Halo kantor polisi, saya mau lapor. Jo, kabur, Jo. Ayah, ini tadi Meli kasih uang sama tante itu. Maaf, Mbak. Saya nggak bisa. Mbak Dela, Kamu kenal saya? saya yang waktu itu nolongin Mbak pas dijamret. Ban mobil saya bocor nih. Tolong dong ke jalan. Ah, jambret! Tolong! Yang saya gini balik jamret lainnya di sini. Oh, mau ikut campur tahu? Astagfirullah, Bapak. Ya Allah, Pak. Dulu kalau bukan Bapak yang nolongin saya nggak tahu akan berakhir seperti apa, Pak. Sekarang biarkan saya balas budi ya, Pak. Gak usah, Mbak. Kalaupun di sana ada orang lain, pasti dia juga ngelakuin hal yang sama kayak saya. Enggak, Pak. Tolong jangan tolak niat baik saya. Saya udah dengar, Pak, semua ceritanya dari Mel. Saya janji, saya akan bantu Mel untuk sekolah lagi. Dan Bapak bisa bekerja dengan saya. Maaf Bu, Ibu udah ditunggu sama klien. Kalau Bapak belum siap kerja nggak apa-apa. Tapi tolong Pak, pikirin masa depan Mel. Saya permisi. Ayah, ini beneran ya Mel bakal sekolah lagi? Ayah! Lihat nih, ayah bawain apa? Mel! Astagfirullahaladzim. Ayah! Ya nak, ayah di sini. Tolong, siapapun tolong. Pak, tolong bawa kami ke rumah sakit, Pak. Mel! Mel! Bangun Mel! Pak Karbol, ayo biar saya bawa ke rumah sakit. Halo Bu Dela. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pasien tidak terselamatkan. Apa? Mel! Kenapa kamu tinggalin ayah, nak? Ayah belum siap kehilangan kamu, nak. Bangun, nak. Ayo pulang sama ayah. Yang sabar Pak Karbol. Pak, apa Bapak nggak mau jujur aja Pak ke Ibu mengenai kepergian Mel? Enggak, Bu. Saya takut kondisi istri saya makin drop kalau tahu kepergian Mel. Ya, Mel mana? Ibu seharian belum ada lihat Mel. Oh iya, ayah lupa bilang ke ibu kalau sekarang itu Mel ikut pramuka. Sekarang dia lagi camping di puncak. Bentar ya Bu,
Bu Dela nelpon. Halo? Selamat siang Pak, kami dari pihak sekolah ingin menyalurkan sumbangan untuk bela sungkawa kepergian Melati. Apa kami boleh berkunjung ke rumah sekarang Pak? Bu, sebaiknya jangan ke rumah sekarang. Soalnya istri saya belum tahu kalau anak saya meninggal. Bu! Ibu sedih ya, Bu. Cepet antar aku ke kuburan Melati sekarang. Malang anakku ya Allah. Kenapa kamu tega nutupin kepergian anak kita, Karbol? Kenapa? Oh, kan aku belum sempat nengok dia untuk yang terakhir kalinya. Aku gak terima kalau dia harus dikuburkan di sini. Aku ini ibu yang udah melahirkan dia. Iya Bu, ini semua salah ayah. Ayah udah gagal jadi seorang ayah dan seorang suami. Udah, Bu. Udah. Menyesal pun udah gak guna, Karbol. Anak kita udah gak ada. Dia gak akan mungkin bisa kembali. Maafin ayah Bu. Udah, Bu. Ini semua bukan salah Pak Karbol. Melati itu kecelakaan. Hidup dan mati sudah menjadi rahasia ilahi. Ibu yang tabah ya, Bu. Tapi saya belum siap, Bu Dela. Melati adalah anak saya satu-satunya. Kalau nggak ada Melati, saya gimana, Bu? Ibu masih punya Pak Karbol, Bu. Ibu juga masih punya saya. Pak Karbol tidak memberitahu Ibu karena dia nggak mau kondisi Ibu makin parah, Bu. Pak Karbol juga sangat merasa terpukul, Bu, dengan kepergiannya Mel. Kita harus ikhlas Bu, biar Mel tenang di sana. Ibu mau bicara sama Mel dulu. Boleh tinggal dulu sendiri. Bu Dela, apa saya masih bisa kerja di kafe Ibu? Ya jelas boleh lah, Pak. Itu jawaban yang saya tunggu-tunggu selama ini. Kami udah kehilangan anak kami Bu. Dan saya juga nggak tahu tumor di kepala istri saya masih bisa disembuhin apa enggak. Jadi tujuan utama saya sekarang adalah berbahagia istri saya Bu. Boleh, Pak Karbol. Dengan senang hati. Mbak, ini dompet Mbak bukan? Kemarin ketinggalan di kursi sebelah sana. Ya ampun Mas, ini dompet saya yang hilang 2 hari lalu. Makasih ya udah dibalikin. Soalnya ATM sama KTP saya ada di sini semua. Sebagai tanda terima kasih saya, ini diambil ya Mas. Jangan Mbak, ini udah jadi bagian dari kewajiban saya. Saya permisi ya Mbak, enjoy. Bu Dela. Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Manajer Bu Dela di kafe ini emang best deh pelayanannya. Udah ramah, jujur pula. Oh iya, makasih ya. Padahal baru sebulan kerja, tapi omsetnya lebih dari ekspektasiku. Aku emang gak salah pilih orang. Ih, mana sih bosnya? Suruh bosnya ke sini. Maaf Mbak, ada apa ya? Saya penanggung jawab di sini. Kamu bosnya. Saya manajernya Mbak. Tuh lihat bagaimana sih kamu? Saya udah bilang panggil bosnya ke sini. Saya bosnya. Ada apa ini? Lihat nih di minuman saya ada apa? Rambut. Jorok banget sih kafe ini. Karbol, kok bisa kayak gini? Lihat nih. Saya udah posting minuman ini di story saya. Siap-siap aja, kafe ini bakalan viral. Dan saya pastikan kafe ini bakalan sepi. Pak Karbol, saya kan udah bilang, kafe saya ini harus higienis. Higienis. Gimana kalau sempat postingannya jadi viral? Saya udah cukup pusing yang ngurusin semua pekerjaan saya. Kalau hal seperti ini aja kamu gak bisa urus. Udah deh, mulai besok kamu gak usah kerja lagi. Maaf Bu, tapi... Udahlah, pokoknya kamu saya pecat. Selamat ulang tahun. Jadi saya di prank Bu. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu berdoa dulu. Yeay. Ya udah, sekarang tutup matanya. Ada yang saya mau kasih ke Bapak. Ini maksudnya apa Bu? Ini adalah hadiah dari saya untuk Pak Karbol. Terima kasih karena sudah mau membantu saya untuk mengurus bisnis saya. Enggak Bu Dela, mana mungkin saya terima hadiah semahal ini Bu. Enggak Pak, Bapak pantas mendapatkan ini. Ini semua adalah hasil dari kerja keras dan kejujuran Bapak. Bapak memang pantas mendapatkan mobil ini. Anggap aja ini rezeki dari Allah. Ingat Pak, usaha tidak mengkhianati hasil.
Dan ya ini salah satunya. Terima kasih Bu Dela. Bu sangat berjasa di hidup saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Jangan pernah takut mencoba hal baru dalam pekerjaanmu, karena Allah senantiasa membuka pintu keberhasilan bagi yang sabar dalam berusaha.